Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafiq Fuadi, NIM 17138, program studi Sistem Informasi dari Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menjelaskan tutorial software digital forensik menggunakan COFI, Computer Online Forensic Evidence Extractor. Yang pertama, bab 1, forensik secara umum. Latar belakang digital forensik. Ilmu teknologi dan pengetahuan komputer termasuk salah satu bidang ilmu teknologi dan pengetahuan yang sangat pesat perkembangannya, terutama dalam beberapa waktu terakhir, sehingga teknologi sudah masuk ke dalam banyak kehidupan saat ini. Mulai dari bidang pendidikan, sosial kemasyarakatan, komunikasi, kesehatan, bisnis, rancang bangun gedung atau jembatan, produk industri, teknologi canggih, dan lain-lain. Komputer memiliki banyak manfaat bagi manusia, dan oleh karenanya banyak orang ingin mempelajari ilmu pengetahuan ini. Dan teknologi komputer dapat lebih berguna bagi kehidupan saat ini secara pribadi atau untuk orang lain. Nah, di sini sistem yang merupakan pijakan dasar dalam menjalankan tersebut dengan menguasai programming tersebut. Seseorang atau secara bersamaan dapat membuat dari bahasa program komputer untuk mengembangkan komputer, baik di sistem yang berupa closed source seperti Microsoft Macintosh and Windows, maupun yang open source seperti Linux. Oleh karena itu, programming dapat dianggap sebagai salah satu wujud untuk spesialisasi yang penting di bidang ilmu pengetahuan komputer. Seiring berjalannya waktu, orang semakin banyak yang paham tentang cara menggunakan komputer dan manfaat bagi mereka. Mereka juga bisa menghubungkan komputer yang satu dengan yang lainnya agar lebih bermanfaat bagi pekerjaan-pekerjaannya yang meminta mereka untuk berbagi informasi atau berkas dokumen dengan adanya jaringan internet yang semakin mendunia. Komputer yang saling menyambung melalui jaringan-jaringan jadi semakin meluas. Hal ini menjadikan banyak orang ingin mempelajari bagaimana mengatur sistem jaringan dengan benar. Lanjut ya. Nah, di sini ada gambar flowchart bentuk-bentuk spesialisasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi komputer yang berkaitan dengan digital forensik. Nah, di sini ada programming. Nah, dari sini strukturnya ada website developing, information management, information security, dan penetration testing. Nah, di sini ada juga lowongan pekerjaan sebagai digital forensik senior manager di London dengan gaji yang ditawarkan sebesar 90.000 pound sterling. Lowongan pekerjaan ini membutuhkan kemampuan tentang komputer forensik, investigasi bocornya atau pencurian data, dan pengembangan bisnis. Untuk hal itu, peserta harus memiliki pengalaman dan keahlian di bidang investigasi forensik di lapangan, penyusupan ke dalam jaringan komputer, dan pencarian dan recovery data-data digital. Di samping mendapatkan mobil dan bonus upah yang akan diterima dalam 1 tahun kontrak kerja. Di sini ada pengertian forensik. Sebelum mengenali tentang digital forensik, ada lebih baiknya mengenali dahulu forensik secara umum. Karena digital forensik ini sendiri merupakan salah satu kategori dan ilmu forensik secara umum. Pada saat ini sudah tak asing lagi mendengarkan istilah forensik di berbagai surat kabar,
di televisi sering menceritakan tentang istilah forensik. Bagi umum, forensik identik dengan pembedahan mayat dan semacamnya. Tapi, tahukah apa itu sebenarnya forensik? Dalam buku Elisa Berkslien dan bukunya yang berjudul An Introduction to Forensic Science mengungkapkan bahwa kata forensik itu dapat dimaknai dengan the application of scientific methods and technique to the investigation of crime, yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yaitu sebuah penerapan metode, sains, dan teknik untuk menginvestigasi kejahatan. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diartikan bahwa forensik adalah penerapan metode sains untuk membantu proses penyelidikan dalam pencarian barang bukti yang bisa dipresentasikan dalam proses persidangan. Nah, di sini ada pembagian digital forensik. Ilmu tentang forensik yaitu tidak selalu hanya tentang membedah mayat. Ada beberapa bagian kategori tentang forensik itu sendiri. Di antaranya seperti yang dapat dilihat di bawah ini. Contohnya kategori forensik patologi. Cabang ilmu forensik yang berkaitan dalam pencarian penyebab kematian berdasarkan hasil pemeriksaan pada mayat. Yang kedua, forensik toksikologi, ilmu forensik yang berkaitan dengan analisis kimia, farmasi, dan klinis yang terdapat dalam darah, urin, dan lain-lain untuk penyelidikan kasus kematian seperti keracunan, penggunaan dan obat terlarang. Nah, forensik antropologi, ilmu forensik dalam identitas tulang dan struktur untuk menganalisa dan mengenali barang bukti yang ada. Contohnya mayat yang terbakar. Nah, di sini ada forensik odontologi, forensik engineering, forensik biology, forensik geology, forensik psychiatry, forensik kriminalistik, forensik digital, dan terakhir forensik digital. Kita membahas sejarah forensik. Penerapan forensik dalam penelitian dan persidangan terkait metode sains dalam forensik telah diuji sejak dahulu. Pada tahun 1247 di Cina, seorang yang bernama Sun Tzu menuliskan sebuah buku yang berjudul The Washing Away of Wrongs, yang berisi tentang hal informasi bagaimana membedakan korban itu tewas karena tenggelam atau karena dicekik. Hal ini merupakan pengetahuan medis yang digunakan dalam pencarian barang bukti. Setelahnya, sejarah tentang ilmu forensik dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. Tahun 1247, Sun Tzu di China menulis buku yang berjudul The Washing Away of Wrongs yang berisikan tentang informasi bagaimana membedakan korban itu tewas karena dicekik atau karena tenggelam. Ini merupakan pengetahuan medis yang digunakan dalam pencarian barang bukti. Tahun 1883 di Prancis, Alphonse yang merupakan seorang polisi menciptakan antropometri. Dia menggunakan foto dan membuat catatan struktur tubuh yang ada di foto tersebut seperti tinggi, berat, ukuran kepala, dan lain-lain, dan seterusnya. Nah, di sini bab 2 membahas pengenalan digital forensik. Pengertian digital forensik. Pada bab 1 telah dibahas bahwa forensik digital merupakan salah satu cabang dalam ilmu forensik. Pada bagian ini dibahas tentang pengertian forensik digital dari beberapa sumber yang ada seperti publikasi ilmiah, buku, dan lain-lain. Beberapa pengertian dapat dilihat pada tabel